تقبلنا بجميل هداك أعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan menyelesaikan tugas akhir kami, mata kuliah Tafsir Tematik Ibadah Muamalah, dengan judul 3-in-1, Kepercayaan Nasrani. Sebelum memulai video ini, kami akan memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Vina Melis Tiawati, dan saya Sylvidini Akmalia, dan saya Fahriah Mujahidah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memulai kajian tafsir surat Al-Maidah ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Yang artinya, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Saya akan melanjutkan kosakata dari surat Al-Maidah ayat 73. Kata kafaro bermakna menutup. Wujud Allah dan keesaan adalah satu hakikat yang sangat jelas. Bukti-buktinya terhampar di alam raya dan pada diri manusia. Tetapi sebagian manusia enggan melihat dan berpikir tentang bukti-bukti itu. Keengganan tersebut sama halnya dengan menutup bukti-bukti itu. Maka seseorang yang tidak mempercayai wujud dan keesaannya dinamai kafir. Banyak sekali objek-objek lain uang ditutupi oleh manusia, tetapi ini merupakan bentuk kekufuran atau penutup hakikat yang buruk, yang terburuk. Karena apa? Yang ditutup itu mereka merupakan salah satu yang sangat jelas serta hakikat yang sangat mutlak. Dan selanjutnya yaitu kata salasah bermakna yang tiga. Artinya salah seorang dari Tuhan-Tuhan yang jumlahnya tiga dan dua orang lainnya yang dianggap Tuhan ialah Nabi Isa beserta ibunya. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah segolongan Nasrani. Dan kata wa ma min ilahin illa ilahu wahid dipahami dari penggunaan kata min yang didahului ma, tidak ada. Redaksi semacam ini menafikan segala sesuatu dari yang terbesar sampai kepada yang terkecil. Redaksi itu bertujuan menafikan keyakinan Trinitas dalam segala bentuk dan pemahaman umat Nasrani. Memang ayat ini tidak menyebut secara tegas siapa Tuhan yang Maha Esa itu, tetapi karena umat Nasrani telah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, dan pada surat Al-Imran ayat 62 ditegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka Dia yang Maha Esa itu tidak lain kecuali Allah. Ayat Al-Maidah ini bermaksud membatalkan ide Trinitas, sedang pada surat Al-Imran bukan berbicara tentang Trinitas, tetapi bertujuan menafikan ketuhanan Isa alaihissalam. Yang selanjutnya kalimat alladzina kafaru minhum. Ketika Allah mengancam mereka yang tidak berhenti mengucapkan bahwa Allah adalah salah satu dari tiga, mengesankan bahwa di antara orang-orang yang menganut paham Trinitas itu dan atau yang berkata bahwa Isa alaihissalam itu adalah Tuhan, di antara mereka ada yang tidak dinamai kafir. Di antara mereka yang memenuhi ajakan ayat ini agar bertaubat, dan dalam kenyataannya memang sedemikian.
Akan tetapi, banyak juga di antara mereka yang diajak itu tetap menganut paham Trinitas dan bertahan dalam keyakinannya. Yang bertahan tidak bertaubat itulah yang tetap kafir dan akan disiksa. Sedangkan mereka yang bertaubat dari menganut paham itu tidak disiksa. Baiklah, saya akan melanjutkan munasabah ayat. Surat Al-Maidah ayat 73 ini bermunasabah dengan ayat sebelumnya, yakni tepatnya pada surat Al-Maidah ayat 70 dan 71. Di mana ayat 70 menerangkan keburukan atau penyimpangan-penyimpangan orang Yahudi, yakni mendustai dan membunuh rasul-rasul yang membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian pada ayat 71, orang-orang Yahudi mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun dengan membunuh rasul-rasul itu. Maka pada ayat 73 Allah menerangkan keburukan atau kesalahan-kesalahan orang-orang Nasrani dan kepalsuan kepercayaan mereka dengan menganggap bahwa Allah itu adalah salah satu dari 3 oknum, yaitu Bapa, Putra, dan Ruhul Kudus. Saya akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Maidah ayat 73 ini. Ayat 73 ini menggambarkan pendirian mayoritas orang-orang Nasrani zaman dahulu. Segolongan kecil dari mereka itu ada yang berpendirian bahwa Allah itu Isa putra Maryam, sedangkan sekelompok lainnya berpendirian bahwa Isa putra Allah dan dia bukan Allah. Dalam tafsir lain juga menjelaskan bahwa selain mereka menganggap Isa Al-Masih sebagai Tuhan, mereka juga menuhankan yang lain. Karena itu, sungguh telah kafir orang-orang yang dengan sadar mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari Tuhan yang 3. Padahal sesungguhnya sekali-sekali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Jika mereka tetap kepada keyakinan yang salah itu dan tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir yang tetap mempersucikan Tuhan di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih sebagai akibat dari penyimpangan itu. Setelah mendebatkan penjelasan tentang keesaan Tuhan, maka mereka orang-orang yang menganggap Isa putra Maryam sebagai Tuhan itu, jika mereka tidak bertaubat kepada Allah sebagai salah satu Tuhan yang tidak ada sekutu baginya dan memohon ampun kepadanya, ketahuilah bahwa Allah itu Maha Pengampun atas semua dosa dari mereka yang mau bertaubat. Masih sendiri sejak bayi telah menyatakan ini abdullah, aku hamba Allah, sebagaimana dalam surat Maryam ayat 30. Ayat di atas, surat Al-Maidah ayat 73 juga merupakan isyarat bahwa siksa hari kiamat itu hanya akan menyentuh orang-orang kafir di antara mereka, bukan orang yang telah bertaubat kepada Allah Ta'ala dan melepaskan akidah Trinitas serta akidah-akidah lainnya yang sesat. Nah, dari surat Al-Maidah ayat 73 ini menjelaskan yaitu menjadikan Allah hanyalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjauhi perbuatan syirik yang dapat menghalangi kita masuk surga. Yang ketiga, senantiasa selalu mengagungkan Allah melebihi apapun. Yang keempat, senantiasa selalu bertaubat dan memohon ampunan atas segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang kelima, meyakini bahwa Isa Al-Masih, Nabi Isa adalah utusan Allah. Ya, kesimpulan dari pemaparan kami adalah yang pertama, bahwa hanya orang kafirlah yang mengatakan Allah itu Al-Masih, putra Maryam. Sedangkan Al-Masih, Nabi Isa sendiri menentang keras kemusyrikan dan mengancam bahwa tempat orang musyrik ialah di dalam api neraka. Isa Al-Masih dan ibunya adalah manusia biasa yang perlu makan untuk menolak lapar, karena tidak wajar dia dituhankan. Sebab terhadap rasa lapar saja mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula sanggup menghilangkan kebencian orang-orang Yahudi. Yang ketiga itu, yang menjadikan sebab kesesatan ahli kitab adalah sifat keterlaluan di dalam agama dan menentang ajaran-ajaran pertengahan, yakni ajaran Islam. Cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan,
harap dimaklumi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana